Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-70. Pertempuran antara pasukan Mataram melawan Kumpeni di Tidar. Kedua kubu pasukan sudah mengambil tempat di lapangan Tidar. Pasukan Kumpeni menduduki bagian selatan. Bagian utara diduduki pasukan Sang Raja Mataram. Gelar pasukan Kumpeni menempatkan 2 mayor di dada. Dragonder dan prajurit darat Kumpeni berkumpul menjadi 1. 2 meriam besar dan 4 meriam kecil berada di dada. Sayap kiri ditempati prajurit Madura dipimpin Raden Carang Mondoliko dengan 500 prajurit. Sayap kanan diisi Kumpeni Islam. Pangeran Mangkunagara sudah menghadapi bagian barat daya musuh. Prajuritnya sejumlah 40 disuruh meninggalkan tombak agar tidak repot memakai pistol. Prajurit panah terdiri dari 20 orang. Adipati Suryonagara dan pasukan sudah menghadapi bagian tenggara, di hadapan pasukan Bugis, Makassar, Sumbawa, dan Buton. Ada sejumlah 700 prajurit. Para bupati musuh semua bergabung dengan Kumpeni di bagian dada. Sang Raja Mataram bergerak ke barat, ke timur dengan berkuda pelan-pelan sambil memeriksa barisan. Sudah bagus rakit gelar perangnya, berkata Sang Raja Mataram. Yang baik-baik karena musuhmu banyak seperti mendung berkumpul. Sudah berhadapan dan saling pandang kedua kubu. Mayor Por panas hati, tetapi sekarang disabarkan dulu. Pasukan Kumpeni Usar sudah maju. Pasukan Mataram bersorak-sorai. Kumpeni Usar menembak sekali, langsung disusupi musuh. Perang sudah berkecamuk. Para mantri pilihan menerjang mantri keparak mengikuti. Para kerabat dan tumenggung berperang darat. Sujonopuro dan Joyonagoro mengamuk. Terlibat perang dekat saling mendesak. Perang berlangsung sengit. Gemuruh tambur dan gongberi serta bendi bercampur corobalin, bercampur sorak-sorai para prajurit. Adipati Suryonagara sudah bertempur. Wirodigdo, Mondoroko, dan para adipati maju sendiri-sendiri. Oleh Adipati Suryonagara, mantri baru di Kedu diadu darat dengan Kumpeni Islam. Ramai saling terjang. Suara sorak seperti prahara. Para prajurit berbondong berebut mati. Pangeran Mangkunagara memajukan prajurit berkuda, berjatuhan tembakan pistol. Pasukan Madura menghadang di bawah pimpinan Carang Mondoliko. Mereka mengamuk ganas, menerjang serentak, menyerang di kiri kanan. Pasukan Mangkunagara lebih cerdik. Kalau musuh menembak, dihindari, lalu balas menembak. Ada yang balas memanah. Musuh dongkol hatinya karena selalu dihindari. Mereka pun kecapean. Carang Mondoliko masih memakai payung, tapi sudah terduduk lelah. Pangeran Mangkunagara memajukan lagi para mantri dalam. Prajurit Madura bingung karena menombak selalu meleset. Giliran ditombak selalu kena. Rusak bubar barisan Madura. Raden Carang Mondoliko terkena tembakan pistol dadanya. Segera Kudonowarso turun dari kuda dan menombak Raden Carang Mondoliko. Seketika tewas di tempat. Tumpas habis prajurit Madura. Dari 500 tinggal 15. Yang tertangkap hidup 26. Mantrinya 1 bernama Demang Brojopati, sedang 12 temannya lari tidak karuan tempatnya. Pasukan Kumpeni mengungsi. Mayor Por terkena tembakan. Kumpeni Usar banyak yang tewas. Mayor Sakeber menyingkir lari. Pasukannya hanya mati 10 serdadu. Sementara Kumpeni Usar dan Dragonder tinggal 70 orang. Kumpeni berpisah ke sayap kiri. 2 tumenggung mengikuti. Adipati Suryonagara dan temannya mengamuk. Kuat tak goyah. Segenap kapitan terjun sendiri dengan para bupati bertarung beradu tombak. Ada yang beradu keris. 3 kapitan telah tewas. Kumpeni Islam sudah rusak barisannya diamuk para tumenggung. Para mantri semua mengamuk.
banyak yang beradu tombak, ada yang beradu keris. Pasukan Bugis Bali juga sudah rusak barisannya. Yang tertinggal mengungsi ke barisan Kumpeni yang masih ramai bertempur. Pasukan Mataram menerjang bersamaan. Adipati Suryonagara saat itu sudah menang, lalu ikut nimbrung dari timur, bersama-sama menerjang sisa pasukan musuh. Kumpeni Islam banyak yang mati, dragondernya sudah bubar. Mayor Pur takut melihat tenaga musuh, lalu lari sambil menahan dengan meriam dan tiktak. Masih ada 100 serdadu yang melawan. Segera ditombak sampai tumpas habis. Bergelimpangan tiktaknya, lalu dirampas beserta meriam yang mereka tinggalkan. Mayor Sakeber melihat ke arah timur. Terlihat Mayor Pur sudah lari jauh. Tambur dan benderanya sudah dijarah. Hanya Sakeber yang mundur pelan-pelan. Musuh semua mengejar ke tempat lain. Ki Tumenggung Wiradikta, Kartodipo, dan Kartonagara tak berpisah dengan Sakeber. Tumenggung Mangkupraja, Wiraguna, dan Natayuda kerepotan larinya. Lalu ditangkap Adipati Suryonagara. Dikepung mereka hanya terdiam. Semua sudah menyerah. Perang sudah usai. Sementara itu yang menang perang berteduh di desa. Pangeran Purubaya tadi pamit ketika akan berangkat ke medan perang untuk menyingkirkan istrinya. Setelah perang selesai baru datang. Pangeran Purubaya mendapat Belanda seorang. Si Belanda bingung tak tahu jalan. Tersesat ketika lari. Sudah diaturkan si Belanda kepada sang kakak yang duduk di bawah pohon beringin. Pangeran Mangkunagara sudah menghadap beserta segenap bupati untuk menyerahkan rampasan perang. Adipati Suryonagara membawa tawanan 3 bupati, lalu duduk di belakang Pangeran Mangkunagara. Sambil berbisik, Suryonagara melaporkan. Pangeran Adipati Sukowati menjawab pelan. Bupati Panumping Siwiraguna, jangan berubah mantri dan kliwonya. Suryonagara berkata, mantri Kedu yang baru diangkat, Ronodipo dan Randusono tampak mantap dan berani perang. Mendapat 1 kapitan, matinya ditombak dari jarak dekat. Si kapitan layar, kapitan Bugis, dan 2 sersan. Yang menolong dihabisi sekalian. Di depan saya mereka bertarung. Sang raja berkata pelan, mana orangnya? Orang dimaksud berada di belakang. Lalu disuruh maju ke depan dan duduk nyaman di hadapan sang raja. Berkata sang raja, loh ternyata bagus. Nak Mangkunagara, dia tampan mirip Siku Donowarso. Sang putra menyembah. Benar, sungguh mirip. Berkata sang raja, dia aku minta, aku angkat bupati dengan 1000 tanah garapan. Aku namai dia Tumenggung Singoranu. Si mantri yang diberi nama baru Singoranu mengaturkan sembah sambil tertunduk. Sang raja berkata, hei Dinda Suryonagara, satukan si Tumenggung Singoranu dengan si Wiradikta, dengan si Mandoraka dan si Jogo Ulatan. Suryonagara berkata, siap Paduka. Perang sudah bubaran di timur dan di barat. Jumlah serdadu Belanda yang mati ada 150. Prajurit Bali Bugis dari Kesatuan Kumpeni Islam yang mati ada 400. Prajurit Madura yang mati ada 460. Prajurit Jawanya yang mati tak terhitung.